Wabarakatuh, saya Farina Stianingrum, NIM 2006051011020 dari kelas A Praktikum PBO. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir saya, yaitu ZExpress. ZExpress adalah aplikasi berbasis online berupa jasa pengiriman barang yang efisien dan aman untuk melayani pengiriman barang dalam area Jabodetabek dengan jenis pengiriman kurir kargo, yaitu pengiriman barang ringan maupun berat, paket, serta dokumen, dan moving yang melayani pengiriman barang pindahan rumah, kantor, gudang, dan lain-lain dengan metode pengiriman serta packing khusus sesuai permintaan pelanggan. Nah, pada program ini saya menggunakan superclass, yaitu kelas pengiriman barang, dan subkelasnya berupa kelas kurir kargo dan moving. Nah, program saya ini sudah mengimplementasikan UUP, yaitu yang pertama adalah kelas dan objek. Kelas dan objek ini saya sudah mengimplementasikan OOP, di mana terdapat 4 objek, yaitu objek pengiriman barang, yang memiliki state atau instance variable berupa nama pengirim, ID, alamat pengirim, sampai nomor HP pengirim ini, dan juga memiliki metode atau behavior berupa metode setter and getter. Kemudian, objek yang kedua yaitu kurir kargo, dengan state atau instance variable berupa jenis barang, nomor resi, berat barang, keterangan, dan seterusnya, lalu metode atau behaviornya berupa metode setter and getter, seperti ini. Kemudian, objek yang ketiga yaitu objek moving, dengan state atau instance variable berupa jenis barang, nomor resi, berat barang, keterangan, dan seterusnya. Kemudian, metode atau behaviornya berupa metode setter and getter. Kemudian, objek yang keempat yaitu objek tracking, dengan state atau instance variable berupa nomor resi, jenis barang, tanggal kirim, dan seterusnya. Lalu metode atau behaviornya berupa metode setter and getter. Kemudian implementasi yang kedua yaitu variabel, di mana saya memiliki referen variabel dari kelas GUI home. Contohnya seperti ini, moving form M sama dengan new moving form. M ini merupakan referen variabel yang digunakan untuk memanggil metode untuk menampilkan JFrame moving. Lalu di sini ada kurir kargo form CC. CC ini merupakan objek referen variable yang digunakan untuk memanggil metode untuk menampilkan JFrame kurir kargo. Lalu ada tracking TF ini. TF ini merupakan referen variable yang digunakan untuk memanggil JFrame dari tracking. Kemudian pada login juga terdapat home, HM, new home. HM ini merupakan referen variable yang digunakan untuk memanggil menu login. Lalu yang berikutnya juga ada pada kelas kurir kargo ini untuk memanggil metode dengan referen variabelnya berupa C. Kemudian yang berikutnya adalah materi dari objek behavior, yaitu enkapsulasi dan juga setter and getter. Nah, di dalam enkapsulasi ini juga terdapat pendeklarasian variabel dengan tipe data string dan akses modifier private untuk mendeklarasikan instance variabel. Kemudian terdapat metode setter and getter. Ini metode getter digunakan untuk mengembalikan nilai pada instance variabel, sedangkan metode setter digunakan untuk memberi nilai pada instance variabel. Kemudian juga ada enkapsulasi seperti ini di kelas moving, dan juga terdapat metode setter and getter. Lalu berikutnya adalah inheritance. Di dalam inheritance ini, kelas superkelasnya yaitu pengiriman barang, kelas pengiriman barang, di mana di sini sudah terdapat tanda di overridden, yang berarti sudah di-override oleh subkelas. Kemudian subkelasnya yaitu kelas kurir kargo dan moving. Nah, ini public class kurir kargo extend pengiriman barang, yang berarti sudah merupakan kurir kargo merupakan subkelas dari kelas pengiriman barang, yang berarti sudah ada inheritance di dalam program ini. Kemudian di sini juga terdapat override, yang berarti metode ini di-override dari metode superclass. Jadi di sini juga terdapat pada kelas moving, extend pengiriman barang, yang berarti merupakan subclass dari kelas pengiriman barang, dan juga terdapat inheritance. Kemudian juga terdapat override, yang berarti mengoverride metode yang ada pada superclass. Lalu berikutnya polimorfisme. Nah, polimorfisme ini ini merupakan polimorfisme, di mana C ini merupakan referen variabel yang digunakan untuk memanggil metode yang terkait untuk mengosongkan form. Kemudian terdapat pada kelas moving juga, M sama dengan new moving form, ini adalah implementasi polimorfisme, di mana M ini adalah referen variabel yang digunakan untuk memanggil metode yang ada pada metode yang terkait. Seperti itu, dan di sini saya tidak menggunakan argumen karena langsung menggunakan referen variabel untuk memanggil metode yang terkait.
Nah, ini langsung saja kita run file. Misalnya namanya adalah Karina, lalu kita masukkan passwordnya, lalu klik login. Nah, akan muncul home seperti ini, ada kurir kargo, moving, dan tracking. Langsung saja kita ketik moving kargo. Nah, lalu kita show untuk menunjukkan tabelnya. Nah, misal kita mau meng-save data, kita ganti dulu nomor resinya. Misal seperti ini, dan ini sudah ada harganya untuk setiap packing. Misal kita ganti bubble wrap, lalu antar ke counter. Di sini juga estimasi pengiriman sudah ada harganya. Untuk memproses ongkir, klik by ongkir, lalu klik save. Data Anda berhasil disimpan. Nah, akan muncul di sini di tabel. Lalu untuk mengupdate data, misal kita langsung pencet, terus ganti nomor telepon. Kemudian klik update. Nah, data Anda berhasil diupdate. Lalu untuk menghapus data, klik delete. Nah, lalu untuk mereset, tinggal klik reset, hilang. Ini untuk kembali ke home. Misal moving, nah ini moving sama seperti tadi, cuma bedanya moving ini ada jenis pindahan, misal pindahan apartemen. Nah, di sini charge berupa volume meter persegi. Misal kita mau masukkan 2 meter persegi, langsung klik enter, akan muncul harganya. Lalu di packing juga akan muncul masing-masing harganya. Untuk buy ongkir, untuk memproses ongkirnya berapa. Misal. Lalu, misal kita mau menyimpan, langsung save. Nah, data Anda berhasil disimpan. Untuk mengupdate, misal di sini diganti SDA, data Anda berhasil diupdate. Lalu untuk menghapus, data Anda berhasil dihapus. Untuk mereset ini akan hilang. Nah, semuanya. Kemudian home untuk kembali ke home. Lalu untuk melacak posisinya, langsung aja klik tracking. Kita masukkan nomor resi kita, misal 2020, search by nomor resi akan terlihat nomor resi dengan status terkirim dan subtotal beserta jenis barang, pengirim, tanggal sampai, tanggal kirim, seperti itu. Atau contohnya 2030, nah seperti ini.